Hai. Welcome back. Nama gue Osman. Di video kali ini agak sedikit berbeda. Yang biasanya gue nge-share tentang masalah tentang podcast di YouTube channelnya gue. Tapi kali ini gue akan nge-share ilmu-ilmu kecil yang sebenarnya di video sebelumnya gue pernah nge-share. Cuman menurut gue video kecil ini gue bisa lebih detail ilmu yang ingin gue share di video kecil seperti ini. Nah, jadi singkat cerita, gue belakangan ini baru selesai nonton film Startup. Nah, di film ini gue itu ada satu karakter yang menurut gue menarik, sangat menarik, yaitu Han Ji Pyong. Disclaimer dulu, ini ada sedikit spoiler nanti. Jadi yang belum nonton full, nonton dulu sampai habis. Singkat cerita, di video kali ini gue akan menjelaskan lebih fokus kepada Han Ji Pyong, si anak yang di film tersebut gak punya keluarga. Nah, uniknya si karakter Han Ji Pyong tersebut adalah dia ini dulu waktu kecil punya kemampuan dalam berinvestasi. Tapi pada saat dia SMA SMP gitu, nah gue nggak tahu sih itu SMA SMP, tapi dia ini pernah menang tentang investasi di dunia maya, kayak dunia game atau apapun gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya dia ketemu sama neneknya Dalmi ini. Lalu neneknya Dalmi ini mencoba untuk merekrut dengan sebutan anak baik, good boy. Dan si Han Ji Pyong ini, karena dia masih umur di bawah umur, dia mencoba untuk menggunakan KTP si nenek Dalmi ini untuk mendaftarkan ke sebuah bank yang, ya pokoknya tujuannya untuk berinvestasi lah. Dalam 1 tahun, hasil yang diinvestasikan dari si nenek Dalmi ini yang dimainkan oleh Han Ji Pyong itu bisa menghasilkan 10 kali lipat dari modal yang ditanamkan. Nah, the question is, apa yang dilakukan oleh Han Ji Pyong agar bisa menghasilkan dalam 1 tahun 10 kali lipat, which is itu 1000% keuntungan. Dan ketika dewasa dia bisa membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Di video kali ini gue akan bahas tentang apa itu saham, gimana cara kita berinvestasi di saham, dan juga mungkin di next video aku bakal bahas gimana sih cara memilih saham yang tepat gitu. Oke. Pertama, saham itu apa sih? Simpelnya gini. Saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan. Jadi ketika kita beli saham, itu tuh kayak kita tuh punya berapa persen, 0,00001% ataupun berapa persen gitu, kepemilikan perusahaan tersebut. Misalkan kalau di Indonesia itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang kayak Indomie lah, BBRI lah, BBCA lah, dan segala macamnya lah. Nah, kalau kita beli sahamnya, itu berarti kita punya perusahaan tersebut berapa persen sesuai dengan jumlah share, jumlah saham yang dipublikkan. Oke, so jadi kenapa investasi saham ini menurut gua itu lumayan, karena bahasanya kita tuh membeli sebuah lembar, sebuah saham di sebuah perusahaan yang bergerak dan punya bisnis yang kuat di Indonesia. Nah, kenapa Han Ji Pyong melakukan investasi ini? Karena seperti yang kita tahu, bahwa di film tersebut dia bisa menghasilkan dalam 1 tahun 10 kali lipat. Berarti investasi saham itu bisa memiliki return yang tinggi dalam ketika kita berinvestasi. Tapi disclaimer, kita harus tahu kita berinvestasi di mana, apa yang kita investasikan, dasar-dasar pelajaran yang perlu kita pelajari apa. Jadi tidak asal kita membeli saham, dengan janjian 1 tahun berikutnya kita bisa dapat 1000%. Nggak seperti itu. Intinya adalah saham ini cukup high risk,
resiko tinggi, tapi dia bisa menghasilkan return yang lebih besar kalau kita nggak tahu dasar yang ingin kita dasarnya. Nah, kalau misalkan di film tersebut, jadi waktu kecil itu ada yang namanya perusahaan yang terbuka. Jadi kalau di Korea aku nggak tahu sih namanya apa, cuman kalau di Indonesia itu ada nama perusahaan yang terbuka. Nah, itu tuh kayak yang udah terdaftarkan di BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, itu tuh kayak perusahaan yang sudah nge-share apapun laporan keuangannya, share saham yang kita supaya masyarakat bisa beli dan sebagainya. Nah, gimana caranya? Itu gampang. Kalau di film startup mereka sebutnya bank ya. Tapi kalau di Indonesia itu sebutnya itu sekuritas. Nah, sekuritas itu apa? Sekuritas itu perusahaan yang mengelola transaksi jual belinya sebuah saham. Nah, kalau di Indonesia tuh banyak banget, nggak cuman satu. Lu ke bank, habis itu setiap bank pasti ada sekuritasnya. Cuman di Indonesia ini udah banyak sekuritas yang nggak harus ke bank. Kayak contohnya First Asia Trading, Mirai, iPod. Nah, di sini di Indonesia tuh banyak banget. Nah, kalian bisa kalian bisa buka link di bawah ini. Dan gua bakal taruh di description. Di situ ada nama-nama sekuritas yang terpercaya, dan kalian bisa daftar di sekuritas tersebut sesuai dengan kota asal kalian masing-masing. Oke. Nah, untuk mendaftarkan itu tuh sebenarnya kita cuma butuh KTP sama rekening bank sih sebenarnya. Cuman kan setiap sekuritas punya kerjasama rekening bank-bank tertentu kan. Jadi nggak harus BCA, nggak harus BBRI, nggak harus apa. Jadi kalian tinggal kontak ke marketingnya. Nanti marketingnya bakal ngasih lu data diri yang harus diisi. Ya lu kalian tinggal ngasih aja. Jadi sebenarnya nggak terlalu rempong untuk mendaftarkan di sekuritas. Kalian tinggal cari marketingnya, udah ngasih data diri doang dan foto-foto KTP dan segala macamnya. Perlu diketahui bahwa sekuritas itu nggak semuanya ada minimal deposito. Jadi kalian kalau misalkan pengen banget investasi tapi kalian masih rada-rada takut karena tidak tahu dasar, kalian bisa kok berinvestasi sebanyak 100.000, udah bisa berinvestasi di pasar modal Indonesia sebenarnya. Oke. Mikirnya gini, gimana sih caranya si Han Ji Pyong itu bisa ngasilin 10 kali lipat dalam setahun? Itu tuh di pasar modal saham, itu tuh ada dua cara mengambil keuntungan. Jadi profit yang kita bisa ambil itu ada dua cara. Yang pertama adalah capital gain. Yang kedua adalah dividen. Mari gue bahas. Kita bahas dari capital gain dulu. Capital gain itu adalah kayak gambarannya lu beli barang murah, kita beli barang murah, tapi kita jual dengan harga tinggi. Di pasar modal, itu tuh ada penentu harganya. Sesuai dengan demand yang demand beli dan offer jual. Nah, itu tuh kita mungkin lebih ke ini sih, untuk memprediksi hal-hal tersebut, itu tuh kita perlu belajar yang namanya technical analysis. Tapi untuk lebih dalamnya kalian bisa pelajari nanti, dan aku bakal share di next videonya. Terus yang kedua itu dividen. Jadi gini, dividen itu kan dividen itu adalah kayak setiap tahunnya itu kan perusahaan pasti mendapatkan sebuah profit yang dia raih dari sebuah bisnis yang dia jalani dalam sebuah perusahaan. Nah, kita sebagai pemegang saham, kita tuh punya hak kepemilikan saham tersebut. Kita tuh setiap tahunnya punya hak dapat berapa persen dari profit yang dia raih dalam setahun, itu tuh dibagikan ke kita. Jadi misalkan kita punya berapa persen, misalnya kita punya berapa lot di sahamnya BBRI. Nah, kalau kita lihat dari saham perusahaan BBRI itu setiap tahun bakal bagi dividen 6%. Nah, jumlah dari itu kita kalikan 6%, itu yang kita dapatkan dalam setahun. Han Ji Pyong bisa ngasilin 10 kali lipat
dalam setahun itu tuh dia nggak bakal milih sembarang saham sih. Dia pasti punya ilmu yang dia cari, kita perlu belajar hal-hal baru. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai gue nge-share masalah dasarnya saham itu seperti apa. Di next video gue bakal nge-share gimana caranya gue sendiri memilih sebuah saham yang bisa menjanjikan dalam 1 tahun 10% sampai 20% kenaikan harga tersebut. Nah, tapi disclaimer dulu, nggak pasti 10% dalam setahun. Jadi bisa aja tiba-tiba market crash, harga semua pada jatuh. Oke. Nah, last gua ada share masalah sedikit tentang investasi, lifestyle, podcast, dan financial management itu di Instagram gua @adrian_osmans. Kalian bisa cek dan jangan lupa untuk follow untuk tahu updatean yang gue bakal share tentang masalah finance tersebut. So, at last but not least, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira butuh untuk tahu lebih dalam dan lebih tentang financial tersebut, supaya kita bisa men-share hal-hal positif kepada teman-teman kita sendiri. Oke, see you next time. Bye.